saya masuk penjara, saya temukan di sini, saudaraku. Kalau saya ingat, kalau dulu jauh sebelum saya ditangkap polisi, demi satu kebahagiaan, apapun saya kerjakan, saudaraku. Apa yang saya anggap yang bisa membuat saya berbahagia, semua saya lakukan. Saya pikir kalau saya punya uang banyak, saya akan berbahagia. Tanpa mengenal rasa lelah, saya bekerja dan diberkati Tuhan, banyak uang. Ternyata bahagianya tidak ada juga, saudaraku. Dan saya berpikir kalau saya punya mobil, mungkin saya akan berbahagia, saya pikir dulu, saudaraku. Tapi ternyata tidak. Bahkan sempat saya memiliki 3 mobil pun, saya tidak merasakan bahagia seperti yang saya rasakan di tempat ini saat ini, saudaraku. Di sini saya selalu bersukacita, saudaraku. Memang kadang-kadang pernah saya berpikir setelah saya di tempat ini, kadang-kadang saya berpikir entah nggak ada ya Tuhan itu, saya pikir, saudaraku. Tapi setelah saya membuka Alkitab, membaca Alkitab, saya baca dari kitab Yeremia 7 ayat 23, kalau nggak salah, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita. Saya bacakan, saudaraku, dari Yeremia 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Inilah salah satu firman Tuhan yang cukup untuk menguatkan saya, saudaraku. Dimana ketika saya berpikir Tuhan itu tidak ada, saya ingat firman ini, saudaraku. Berarti saya kurang mendengarkan firman Tuhan. Berarti saya belum melakukan firman Tuhan. Dan ketika saya mendengarkan firman Tuhan, baik itu di tempat ini maupun di kamar saya baca Alkitab, saudaraku, begitu banyak mujizat yang saya rasakan, saudaraku. Begitu banyak pertolongan Tuhan itu. Dan saya sadari betapa dulu saya menyakiti sosok yang begitu mengasihi saya, saudaraku. Bahkan tidak ada yang begitu mengasihi saya. Tidak dapat saya ucapkan dengan kata-kata saya bagaimana Tuhan itu mengasihi kita semua, saudara. Saya sadar di tempat ini, yang dulunya saya anggap saya yang paling benar, saudaraku, terlebih-lebih bagi keluarga saya semua, ternyata setelah saya di tempat ini masih banyak lagi yang harus saya perbaiki, saudaraku. Dan itu semua untuk kebaikan diriku juga, begitu, saudaraku. Jadi saya sangat bersyukur, saudaraku. Ternyata kita di tempat ini bukan semata-mata kita hanya menjalani hukuman saja, saudaraku. Tetapi yang saya sadari, kita berada di tempat ini karena memang Tuhan itu mengasihi kita, dan agar kita mempersiapkan diri kita agar kita layak menerima berkat yang begitu besar, menerima berkat anugerah Tuhan yang telah disediakan Tuhan bagi kita, saudaraku. Inilah yang saya sadari, saudaraku, dan inilah kesaksian saya. Saya rindu menaikkan satu pujian, saudaraku, yang saya karang di tempat ini. Saya undang saudara kita Rantol Banggaul